Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekhul Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali Dzul Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa ahma'ina kaffah ashabil kutubil ladzi qara'naha wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashshahu bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah fayaqulul muhtatu ma ana min jumlatil 'arifina hatta usamiha nafsi falaysa nafsi atwa'a min nafsi sirri as-sukti wa malik ibn dinarin wa haula'i minal mumtani'ina 'ani syahawati fayaqtadi bihim wal maghruru yaqul ma nafsi bi'asa 'alayya min nafsi ma'ruf al-qurhi wa ibrahim ibn adham fa'aqtadi bihim wa arfa'u taqdira fi ma'tubi wa ana aidan dayfun fi dari maulaya famali walil i'tiradi ila akhirih. Fayakulul muhtadu, maka akan berkata al-muhtad. Muhtad itu orang yang berhati-hati. Jadi ini itu kalimat sebelumnya itu hazihil ahwalul mukhtalifatu ya yasma'u fatanun wa muhtanun aw ghabiyun maghrurun. Itu kalimat sebelumnya. Kondisi yang berbeda-beda ini artinya yang berbeda itu yasma'u fatanun, didengar oleh orang yang cerdas, ya, wa muhtatun, orang yang berhati-hati, aw ghabiyun maghrurun, atau orang yang bodoh dan tertipu dengan pemahamannya. Jadi ada tiga mensikapi ya soal makan yang berbeda-beda. Nah, itu kita mesti ingatkan kajian sebelumnya itu beberapa baris sebelumnya ini. Syekh Makhruf Al-Qurhi atau Al-Karhi ya, tapi saya mendengar dari guru saya ini Al-Qurhi, wali min auliya ini, ketika dia diberikan hadiah, anggaplah daging, makanan yang mewah gitu, dimakan sama dia. Padahal dia orang yang zuhud. Kemudian ditanya ya sama orang gitu ya, inna akhaka bishran la ya'kulu mithla hada. Saudaramu itu Bishr ya, Al-Hafi itu tidak makan yang semacam ini. Tapi kenapa engkau makan gitu?
makanan yang mewah itu, yang nikmat, yang lezat. Nah, pada waktu dia mengatakan inna akhi bishra qabidahul wara, sesungguhnya saudaraku ya Bishr al-Hafi itu dia dikuasai oleh sifat warok. Karena sifat waroknya maka dia tidak mau memakannya. Ya. Wa ana basafatanil ma'rifatu, sementara aku ini dihamparkan pengetahuanku, ma'rifatku, sehingga dia mengatakan innama ana daifun fi dari maulaya, sesungguhnya aku ini tamu di rumah Tuhanku. Ya, tamu di rumah Tuhanku. Fa idza amani akantu, apabila tuan rumah memberi makan kepadaku, aku makan. Wa idza jawwa'ani sabartu, tapi bila Allah memberikan aku lapar, aku sabar. Nah, ini kan dua nih, maksudnya ahwalul mukhtalifah. Bishr al-Hafi itu dan ulama-ulama yang lain itu tidak mau bermewah-mewahan makan, ya, berpakaian itu tidak mau, karena itu bagian dari itu. Lalu kenapa Ma'ruf al-Qurhi ini kok mau? Dengan argumentasi bahwa aku ini diluaskan pemahamanku bahwa aku ini tamu di rumah Tuhanku. Kalau dikasih aku makan apa saja, kalau tidak diberi aku puasa, aku tahan. Nah, ini baru masuk ke sini, baru paham nih bahwa dua paradoksi itu, dua yang bertentangan itu sekurang-kurangnya ada tiga sikap orang. Fatanun, orang yang cerdas, ya. Yang kedua muhtatun, orang yang berikhtiar. Dan yang ketiga ghabiyun maghrurun, orang yang bodoh dan tertipu dengan pemahamannya. Dia enggak mengerti itu pendapat dari Ma'ruf al-Qurhi itu. Nah, jadi ini yang dimaksud fayaqulul muhtatu, maka akan mengatakan orang yang berhati-hati pada dua perbedaan itu tadi. Ma'ana min jumlatil arifina, tidaklah aku termasuk golongan orang-orang yang arifin, orang yang ma'rifatullah. Dia mengatakan gitu. Hatta usamihan nafsi, sehingga aku mentolerir terjadi itu pada diriku. Falaisana nafsi wa amin nafsi sirri as-sukti wa malik ibni dinarin. Dan tidaklah diriku ini lebih taat dibandingkan dengan diri sirri as-sukti atau Malik bin Dinar. Wa haula'i minal mumtani'ina anisyahawati. Mereka-mereka itu adalah orang yang mumtani'in, ya, yang mencegah diri anisyahawati, dari segala syahwat. Termasuk Bishr al-Hafi itu minal mumtani'in, orang yang mencegah. Itu orang yang mengatakan begitu namanya al-muhtat, orang yang hati-hati. Ya, orang yang hati-hati. Fayak tadi bihim, maka ia akan mengikuti mereka. Orang yang berhati-hati itu yang diikuti itu Bishr al-Hafi, Malik bin Dinar, Sirri as-Sukti, itu yang diikuti. Wal maghruru yaqul, sementara al maghrur, ya, orang al jahilus sobi, itu orang yang bodoh itu, ma nafsi bi a'sa alayya min nafsi Ma'ruf al-Qurhi wa Ibrahim bin Adham. Tidaklah diriku ini durhaka dibandingkan dengan jiwanya Ma'ruf al-Qurhi dan Ibrahim bin Adham. Fa'at tadi bihi, maka aku mengikutnya kepada kedua orang itu. Fa'arfa'ut takdir, dan aku mengangkat takdir, ya, fi ma'kuli, pada apa yang aku makan, yang aku minum. Ya.
Bagaimana? Fa'ana aidan daifun fidari maulaya. Itu maksudnya. Aku ini juga tamu di rumah Tuhanku. Famali walil i'tiram. Ya, maka tidak ada bagiku untuk berpaling. Jadi orang bodoh yang mengatakan kalau ikut aja pendapatnya Ma'ruf al-Qurhi. Anggap aja kalau kita ini di rumah, kita ini tamu di rumah Tuhan. Apa yang dihidangkan, makan. Yang tidak dihidangkan, ya sudah. Tapi pada kenyataannya bukan gitu. Yang dihidangkan dimakan, yang nggak dihidangkan dicari. Dan dia marah, ngamuk ya kalau nggak dapat. Itu maghrur ya. Nah ini jadi antara pendapat Ma'ruf al-Qurhi ya dengan Sirri as-Sukti itu bukan pilihan maksudnya. Tetapi salah kalau orang menganggap itu pilihan kemudian mengikuti pendapatnya Ma'ruf sehingga dia bermewah-mewahan, makannya dengan kelezatan ya dan lain sebagainya. Ya. Dianggapnya wabiyul maghrur. Bodoh dan tertipu. Summa innahu law qasara ahadun fi haqqihi wa tawqiruhu aw fi malihi wa jahihi bi tariqati wahidatin qamatil qiyamatu alaihi. Kemudian seandainya dipendekkan ya kehendaknya itu pada hak dirinya, umpamanya dikurangi rezekinya wa tauqirihi atau kehormatannya, au fi malihi atau dikurangi hartanya, wa jahihi atau dikurangi kedudukannya, bi tariqati wahidatin dengan salah satunya qamatil qiyamatu alaih, kiamat pada dirinya, ngamuk maksudnya. Jadi kan gini, kalau Ma'ruf al-Qurhi itu benar-benar apabila diberi makan, ya aku makan apapun yang diberi Allah. Kalau Allah nggak memberi, ya aku nggak makan. Gitu. Tapi orang yang mau mengikuti thariqah itu, dia mengikuti ketika dia diberi makanan, tapi giliran hartanya kurang, kedudukannya jatuh, ya hartanya hilang, ngamuk dia. Ya, dia mengatakan, oh matil kiamatu alaih, terjadi kiamat bagi dirinya. Marah. Nah itu nggak boleh. Kenapa memilih pendapat itu? Washtaghala bil i'tiradi, maka ia menyibukkan diri dengan berpaling. Nggak mau dia. Kalau Ma'ruf al-Qurhi kan enggak kan? Dikasih, dimakan, nggak dikasih ya udah diem. Walaupun berhari-hari nggak ada makanan, diam. Nah dia nggak, giliran nggak dapat nyari. Ya, qomatil kiamat, kiamat datang. Ya. Wa hadza majalu rahabin lisyaitani ma'al khumqa. Ini adalah ruang yang luas bagi setan ma'al khumqa, berkhumqa bersama orang-orang yang dungu. Ya. Barra'u takdiri fit ta'ami wasyami wa akli syahawati la yaslamu illa liman yanzuru fi mishkatil wilayati wan nubuwati. Bahkan raf'ut takdiri, mengangkat takdir. Mengangkat takdir itu maksudnya ana daifun fi dari maulaya, itu namanya takdir. Jadi mentakdirkan dirinya sebagai tamu di rumah Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Bal raf'ut takdiri fi ta'ami, bahkan mengangkat takdir dalam makanan, wasyami berpuasa, wa akli syahawati, dan makan dengan penuh syahwat itu la yaslamu, tidak akan selamat illa liman yanzuru fi mishkatil wilayati wan nubuwati, kecuali bagi orang yang mampu memandang dengan mishkatil wilayati, ail misbahil wilayah, dengan lampu kewalian, wan nubuwati, dan
lampu kenabian, cahaya kenabian. Nah, Ma'ruf al-Qurhi itu menurut Imam Ghazali sudah mendapatkan miskatul aulia gitu, miskatin nubuwah, sehingga dia bisa seperti itu. Adapun orang yang cuma raf'ut takdir mengikuti gaya itu nggak mampu sampai kepada pemahaman ini. Ya. Fayakunu bainahu wa bainallahi alamatun fi istirsalihi wa kibadihi. Maka jadilah dirinya, ya, orang yang liman yanzur itu tadi, bainahu wa bainallah, antara dirinya dan Allah itu alamatun, ada tanda fi istirsalihi, ya, ketika diluaskan, wan kibadihi, dan ketika disempitkan, ada tandanya. Enggak ada tandanya, tidak ada perubahan gitu maksudnya. Tapi kalau berubah seperti kita nih, tenang, adem, nggak marah-marah, kalau duitnya banyak, ya kan, urusannya nggak repot, nggak ada yang ngerepotin, emang tenang kayak wali kita. Tapi kalau duit nggak punya, kontrakan habis, pajak harus dibayar, ya, yang punya utang udah nelpon mulu, merah kayak jagoan, ya kan? Nah, itu tandanya kelihatan tuh ketika istirsal dan inkibat itu kelihatan. Ya, kelihatan cirinya itu dia yang sudah sampai pada makom miskatul wilayah wan nubuwah, dengan yang belum, ketika tidak mendapatkan yang tidak diinginkan kelihatan. Tapi kalau kita nih bisa gitu, ada sama nggak ada biasa aja, sesungguhnya kita sudah sampai miskatul wilayah. Punya ya begini, nggak punya ya begini, pusingnya begini, banyak uang rezeki begini aja. Kita nggak tahu tuh kalau kita sebenarnya sudah pindah makom. Udah nyampe belum kira-kira? Belum, ya. Paling tidak wacananya kita udah tahu, ya. Ketika ada orang seperti itu, pahamilah, oh ini bukan orang biasa, tenang, ya. Kita mah tenang kalau tanggal muda, ya. Wala yakunu dzalika illa ba'da khurujin nafsi an ta'atil hawa wal 'adati bil kulliyati. Ini ciri yang kedua. Wala yakunu dzalika, tidaklah yang demikian itu, artinya orang bisa miskatul wilayah wan nubuwah illa ba'da khurujin nafsi, kecuali setelah mengeluarkan nafsunya an ta'atil hawa, dari mengikuti keinginan nafsu, wal adati, dan adat-adat kemanusiaan, bil kulliyati, secara keseluruhan. Orang tuh butuh penampilan, orang perlu sensasi, orang perlu penilaian gitu. Dia udah enggak butuh. Nah, itu salah satu cirinya. Dihormatin biasa saja, tidak dihormatin, tidak ada pengaruhnya. Nah, itu ciri nomor 2. Sama dia biasa-biasa aja, ada pengaruhnya, ya. Ya. Hatta yakuna aqluhu idza akala ala niyatin, sehingga makannya ia, apabila ia makan ala niyatin, dengan niat. Kita kalau makan niat enggak? Kita baca basmalah, ya, kelas kita itu kalau makan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka itu makan minum apa saja, bal basmalah wan niyah, gitu ya, niat. Jadi atayakuna aqluhu idza akala ala niyatin kama yakunu imsakuhu biniyatin, sebagaimana ia menahan dari makan dengan niat. Kalau dia nggak mau makan,
sehari, 2 hari, 3 hari. Itu bukannya menyiksa tubuh, bukan. Ada niatan yang dia pertaruhkan. Ada orang bilang gini, emang kuat orang nggak makan, nggak minum? Bapak sekalian, tijo itu maknanya tidak makan. Jadi kalau tidak makan itu tidak sama dengan tidak minum. Sekarang ini saya ini berobat ya, lagi berobat gitu. Tapi dulu sama sekarang itu ada perubahannya gitu. Kalau dulu puasa itu 9 jam. 9 jam ambil darah, kemudian suruh makan. 2 jam periksa lagi. Kalau sekarang 12 jam. Tapi puasanya boleh minum, yang nggak boleh makan. Nah itu yang dimaksud tuh. Jadi jo itu maknanya tidak makan, bukan tidak minum. Gini, kalau tidak makan tidak minum namanya puasa. Bisa dibedain nggak? Kalau tidak makan tidak minum tidak ada asupan, itu namanya puasa. Kalau jo itu maknanya dia minum air putih ala kadarnya tapi tidak makan. Kuat nggak? Kuat. Kita cobalah jangan makan gitu. Kekuatan kita itu jam 9, jam 10. Itu kuping udah merah tuh. Jam 11 itu udah mulai nggak boleh orang salah, ditendang. Pintunya yang ditendang gitu. Tapi bapak 1 bulan kuat. Kenapa? Niat. Makan niat, tidak makan niat. Ini yang dimaksud nih. Kelemahan kita itu kenapa dia marah, kenapa emosional, temperamental. Karena dia nggak niat laparnya. Coba niat. Makannya cuma basmalah. Coba mulai sekarang baca basmalah dan niat. Ada power yang ditimbulkan dari niatnya. Jadi kalau basmalah untuk menutup pintu setan, basmalah, orang baca basmalah itu menutup pintu setan, mempertahankan keberkahan pada makanan. Tapi kalau dengan niat itu ada power, ada kekuatan, orang kuat, ya kuat tidak makan itu. Ya jadi hatta yakuna aqluhu idza akala ala niyatin kama yakunu imsakuhu bi niyatin. Sehingga makannya apabila ia makan dengan niat sebagaimana ia menahannya dengan niat. Fayakunu amilan lillahi fi aqlihi wa iftarihi. Maka jadilah dia beribadah karena Allah ketika makan dan ketika berbuka. Ketika makan dan ya ketika berbuka. Fayam bagi ayat ta'allamal hazma min Umar radhiyallahu anhu. Maka seyogianya ia mempelajari keteguhan dari Umar radhiyallahu anhu. Nih, Sayyidina Umar dijadiin pembanding Al-Mukhtar tadi itu. Apa Sayyidina Umar? Fa innahu kana yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul asala wa ya'kulu. Sesungguhnya Umar pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu yuhibbul asala, Nabi itu senang dengan madu. Wa ya'kuluhu dan meminum madu, ya. Tsumma lam yaksi nafsahu alaihi. Kemudian Umar tidak mengkias dirinya kepada Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud ini. Ya, tsumma lam yaksi nafsahu alaihi. Kemudian tidak mengkias Umar dirinya itu terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makan, minum
senang kepada madu dan minum madu. Umar tidak mau ngikutin mengkias dirinya. Bal uridat alaihi syurbatun baridatun mamzuhatun bi'asalin. Bahkan pernah ditampilkan kepada Sayyidina Umar minuman yang dingin, ya, mamzuhatun bi'asalin, yang dicampur dengan madu. Faja'ala yadirul ina'u fi yadih, maka ia putar bejana, ya, minuman itu tadi yang ada di tangannya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, ashrabuha wa tazhabu halawatuha. Aku minum mad itu tadi mamzuha, aku ashrabuha, aku minum mamzuha, wa tazhabu halawatuha. Akan hilang itu manisnya, wa tabqa tabi'atuha, dan masih kekal konsekuensinya. Artinya pertanggungjawabannya tetap ada tuh. Apa lalu kata Nabi? I'zalu anni hisabaha, singkirkan dariku perhitungan minuman yang dicampur madu itu tadi. Wa tarakaha, dan Umar meninggalkannya. Gak mau dia. Sayyidina Umar tidak mau meminum minuman dingin yang dicampur dengan madu karena dianggapnya sudah ada nikmat lain selain air. Kalau air doang Umar mau, tapi ketika sudah dicampur dengan madu, ini ada karunia lain. Oh, itu Nabi Muhammad minum, itu Nabi Muhammad, tapi saya tidak mau. Kalau saya minum, kenikmatannya itu lewat dari tenggorokan ini hilang, tapi pertanggungjawabannya kekal sama saya. I'zulu anni, singkirkan dariku, sama saya. Aku nggak mau. Itu Umar bin Khattab. Nah, ini namanya al-muhtar. Ya, Umar ini orang yang berhati-hati. Ya, masuknya al-muhtar. Jadi betapa ya Imam Ghazali ini mampu mencarikan riwayat-riwayat, ya, yang begitu sangat luas. Bagaimana, ya, pandangan dan filosofi memaknakan sesuatu oleh Ma'ruf al-Khurfi, ya, As-Sirri, As-Sukti, ya, Ibrahim bin Adham, Malik bin Dinar, dan lain sebagainya. Tetapi juga dia tampilkan al-muhtar. Ternyata di zaman Nabi sudah ada orang yang hati-hati, seperti Sayyidina Umar. Nah, lalu bagaimana kesimpulannya? Ini kesimpulannya. Wa hadhil asraru la yajuzu li syai'in ayyukashifa biha muridahu. Rahasia-rahasia ini tidak boleh bagi seorang syekh, seorang guru, ayyukashifa biha muridahu, membuka rahasia-rahasia ini kepada muridnya. Jadi Ma'ruf al-Qurhi, Ibrahim bin Adham jangan diceritain. Kenapa? Kan dia ngambilnya yang itu. Jangan dibuka. Ya. Bal yaktasiru ala madhil ju'i faqat. Bahkan membatasi diri dengan memuji lapar saja. Jadi kalau ditanya ada pilihan, nggak ada. Yang bagus adalah melaparkan diri, banyak berpuasa, itu lebih bagus. Tapi kasus ini nggak usah dibuka. Gitu. Jadi ini dibuka Imam Ghazali itu untuk para masyayikh, para guru itu supaya tahu sebenarnya ada pintu itu. Tetapi bagi murid jangan dibukakan pintu. Udah aja bilang yang terpuji al-madhu al-ju', yang terpuji itu lapar. Titik. Wala yad'uhu ilal i'tidali, dan jangan menyerunya untuk i'tidal. I'tidal itu pertengahan. Jangan. Fa innahu yuqassiru la mahalata amma yad'uhu ilaih. Maka sesungguhnya, ya, keteledoran tidak dapat tidak dari apa yang ia menyeru kepadanya. Kalau disuruh udah kita i'tidal pertengahan gitu, pasti muridnya akan teledor. Jadi udah satu aja,
satu pintu saja. Fayambaghi ayyad'uhu ya ila ghayatil ju'i hatta yatayassara lahul i'tidalu. Maka seyogianya ia berseru kepada maksimalitas daripada lapar. Hatta yatayassara lahul i'tidalu, sehingga dia akan mudah baginya itu untuk bersikap i'tidal. Ya, proporsional ya, i'tidal itu. Wala yazkuru lahu annal arifal kamila yastagni anir riyadati. Dan jangan menyebutkan baginya bahwa al-arif al-kamil, orang yang ma'rifah itu, yang sudah sempurna, ya merasa cukup dari riyadah. Udah nggak perlu riyadah lagi, jangan diceritain juga. Ya. Fa inna syaitana yajidu muta'alliqan min qalbihi fayulki ilaihi kulla sa'atin. Sesungguhnya setan akan mendapatinya, dirinya itu tadi muta'alliqan, bergantungan min qalbihi, pada hatinya. Fayulki ilaihi kulla sa'atin, maka akan dilemparkan ya, diberikan dalam hatinya itu setiap saat. Annaka arifun kamilun. Ya, setan itu bilang, ente ini udah arif billah, ente ini udah sempurna, ente udah sekelas sama Ma'ruf al-Qurfi, makan aja. Ya, tertipu jadinya. Kan kita gitu kan, kalau kita nggak hati-hati dicuri gitu. Ya, ini dikatakan semacam itu. Udah ya, annaka arifun kamilun, kau ini udah arif billah, kau ini sudah sempurna. Wa man ladzi fataka minal ma'rifati wal kamali, dan apa yang akan luput dari orang yang sudah mengenal secara sempurna. Bal kana min adati Ibrahimil Khawwas ayyakhuda ma'al muridi fi kulli riyadatin. Bahkan adatnya Ibrahim al-Khawwas ini, diantara para ulama sufi ini, ayyakhuda, bahwa dia menyelam ma'al muridi, bersama-sama murid, fi kulli riyadatin, pada setiap riyadah. Kan kalau riyadah itu mursyid itu cuma memberi petunjuk, habis memberi petunjuk di asrama gitu, dia pulang ke rumah. Riyadah itu ada tempatnya, itu dibikin kelambu gitu ya, 1 meter kali 1 meter. Jadi satu masjid ini, satu shop ini 10 orang atau 15 orang terus. Nah, semuanya berdiri, gurunya datang, ya, mursyidnya datang menjelaskan. Hari ini kalian sudah puasa, sudah berapa hari? Soalnya itu 3 hari apa seminggu. Hari ini bacalah bismillah 3000. Mulai ya, itu habis itu pulang dia. Nanti dia perkirakan keseluruhannya, datang lagi. Sudah selesai, ya hari ini baca 10.000 terus gitu. Kalau Ibrahim bin Adam enggak, habis petunjuk dia di situ juga gitu. Ibrahim al-Khawwas. Jadi emang benar-benar masuk dalam riyadhah itu sendiri. Kama ya'muruhu biha, sebagaimana ia memerintahkan kepada murid-muridnya, adat itu tadi ya. Kaila yahturu bibalihi anna syaikha lam ya'murhu bima lam yaf'al, agar supaya tidak terlintas pada dirinya itu bahwa seorang guru tidak diperintahkan dengan apa yang ia lakukan ya. Fayanfirhu dzalika min riyadatihi, maka ia akan menyingkir yang demikian itu dari tempat riyadhahnya. Enggak. Jadi padahal tidak mesti ya, kalau mursyid itu menyampur di dalam riyadhah juga sebenarnya ada etika bahwa mursyid tidak bercampur baur dengan murid gitu ya. Tapi beliau enggak.
Wal qawiyyu idza istaghala birriyadati wa islahil ghairi lazimahu nuzulu ila haddi du'afa'i tashabbuhan bihim. Wal qawiyyu, adapun orang yang kuat, idza istaghala birriyadati, apabila ia menyibukkan diri dengan riyadhah, wa islahil ghairi, dan mengislahkan orang lain, lazimahun nuzulu ila haddi du'afa'i, melazimkan dirinya untuk turun pada batasan-batasan du'afa, orang-orang yang dhaif, orang-orang miskin, ya. Tasyabbuhan bihim, agar supaya serupa dengan mereka, orang du'afa. Jadi sufi itu dia tasyabbuh bid du'afa, pakaiannya, sendalnya, semuanya, makannya, ya, menyerupai mereka. Wa talatufan fi siyaqatihim ila sa'adati, ya, dan lembut di dalam menggiring mereka mencapai pada satu kebahagiaan. Wa hadza ibtila'un 'azimun lil anbiya'i wal auliya'i. Ini adalah cobaan yang besar bagi para nabi dan para waliya, ya, berat. Ya, teorinya semacam ini, tapi mempraktekannya itu berat. Wa idza kana hadul i'tidali khafiyan fi haqqi kulli syakhsin fal hazmu wal ihtiyatu. Apabila batasan i'tidal, ya, batasan yang proporsional itu khafiyan, masih tersembunyi, belum terbuka, fi haqqi kulli syakhsin, pada setiap orang yang mengikuti riyadhah itu tadi, fal hazmu wal ihtiyatu, maka hendaknya dia teguh dengan pendirian, wal ihtiyatu, dan berhati-hati. Jangan mengambil takdir tadi tuh, takdir-takdir yang diucapkan oleh ulama-ulama. Yang bagi Allah yatruka fi kulli halin, maka seyogyanya dia tidak meninggalkan pada setiap saat. Walidzalika adzaba Umar radhiyallahu anhu wa waladahu, ya, atas yang demikian itu mendidik Sayyidina Umar kepada anaknya Abdullah, idza dakhala alaihi, apabila Abdullah masuk menjumpai dirinya, fawajadahu ya'kulu lahman ma'duman, Umar mendapati anaknya sedang makan, ya, daging dengan dimasak dengan bumbu, bisa manin, ya, di bumbu dengan samin, ya. Fa'alahu bidzurrati, maka beliau meninggikan, ya, durrah. Durrah itu di sini bukannya mutiara, tetapi pecut. Qala, seraya ia mengatakan, la ummalak. La ummalak ini adalah kalimatun tuqalu lizajri wa ta'nif, kalimat untuk membuat orang jangan main-main, hati-hati dan celaan. La ummalak, ya, itu kalimat itu apa ya kalau kita terjemahkan? Jangan bersandar pada ibumu. Kul yauman khubzan walahman, makanlah setiap hari khubzan walahman, ya, apa itu, roti dan daging. Wa yauman khubzan walabana, satu hari makan roti dengan susu. Wa yauman khubzan wasamna, satu hari roti dengan samin. Wa yauman khubzan wa zaitan, satu hari makan roti dengan minyak zaitun. Wa yauman khubzan wa milhan, satu hari, ya, makan roti dengan apa itu, garam saja. Wa yauman khubzan khofaran, dan satu hari makan roti tawar, tidak ada rasanya sama sekali. Jadi disuruh Sayyidina Umar mendidik anaknya itu seperti itu, nggak boleh makan semuanya enak gitu. Ya. Kalau makan roti sama daging, orang mau tahu, itu kan roti itu gantinya nasi.
Makan nasi sama daging orang nggak tahu. Tapi kalau makan daging sama susu, daging sama minyak zaitun, daging nasi dengan minyak zaitun, ya, makan nasi dengan garam, makan nasi doang, berat. Tapi tiap minggu itu digilirnya seperti itu. La ummatlah, ya, kau jangan bersandar pada itu. Wahada huwal i'tidalu, ini i'tidal, ini proporsional gitu, ya. Fa'ammal muwadzabatu 'alal lahmi wasyahawati fa ifratun wa israfun. Adapun yang muwadzabah setiap hari 'alal lahmi dengan daging, wasyahawati dengan syahwat yang lezat-lezat, fa ifratun maka itu melampaui batas, ya, wa israfun dan itu berlebihan. Wa muhajaratul lahmi bil kulliyati iktarun, meninggalkan daging secara keseluruhannya iktarun, dayyiqatun, mempersempit, ya, aliran darah. Wa hadza qiwamun baina dzalik, dan ini adalah pertengahan di antara yang demikian itu. Jadi yang pertengahan ada hari dengan daging. Kalau kita nih ya, hari ini dengan daging, besok sama telur, besok sama tempe, besok sama sambal doang, besok nasi saja, nggak pakai apa-apa, ketemu lagi. Jadi selama 7 hari itu begitu dibuat. Dia bilang kalau meninggalkan semuanya iktar. Iktar itu maknanya dayyaqahu, mempersempit tubuh, ya. Darah juga nggak sehat gitu, kalau nggak dikasih daging. Wa hadza qiwamun baina dzalik, inilah yang qiwam, ya, yang lurus, yang pertengahan di antara demikian itu. Wallahu taala a'lamu, Allah lah yang lebih